Dunia teologi di Indonesia itu sedang asik nih ya. Jadi ada tokoh baru yang baru lulus nih sebenarnya. Namanya Dr. Yonatan Purnomo. Dulu Sifu, kalau di Facebook dulu namanya Sifu Yonatan Purnomo. Jadi beberapa tahun yang lalu saya cari kok hilang karena rupanya sekolah dia. Kita berdebat panjang. Nah, tiba-tiba muncul lalu membuat yang saya tahu, saya tonton baru 3 seminar nih. Seminar yang pertama tentang menyinggung soal Tritunggal, istilah pribadi. Lalu yang kedua adalah bagian yang pertama di membahas kesalahan Alkitab, dan yang ketiga tadi adalah pembahasan kesalahan Alkitab yang kedua. Nah, saya sebenarnya menunggu para suhu ya di bidang biblical, baik berbicara tentang low criticism, high criticism, atau kritik teks dan sebagainya. Tapi ada yang menarik nih, karena sebenarnya semua orang yang sekolah teologi sudah melewati perbincangan ini di dalam semester-semester awal tentang Alkitab. Karena Alkitab itu pasti sebagai sesuatu yang dipelajari sebagai dasar teologi, itu harus dipahami dulu secara Alkitab itu sendiri bagaimana. Dan saya kira di kalangan Injili akan berlawanan dengan liberal sudah diterima secara sepakat tentang Alkitab yang ada. Nah, yang menarik adalah kemudian tiba-tiba seakan-akan digugat dengan istilah-istilah baru yang cukup membingungkan, dengan istilah Alkitab yang kanon misalnya. Karena sebenarnya di dalam pelajaran dasar kanonisasi itu kan bicara penentuan surat atau teks mana yang eh, boleh dimasukkan sebagai kitab suci atau firman Tuhan, tetapi tidak sampai kepada pembahasan teks mana, jadi mana barangnya lalu dijejer-jejerin. Jadi hanya sampai pada menentukan saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sampai hari ini ada 5.000 teks naskah-naskah yang dikumpulkan baik dalam bentuk papirus maupun dalam bentuk apapun teks-teks itu yang disimpan di berbagai penjuru dunia ini. Sehingga uh, diterima sebagai sebuah hal yang wajar tentang variasi-variasi teks itu berkait dengan penyalinan-penyalinan. Nah, yang menarik adalah begini, berkola kali saya menunggu Pak Yonatan ini, atau Sifu lah ya, panggilan para jemaatnya juga manggilnya Sifu setahu saya, itu mengatakan bahwa Alkitab ini tidak kanon yang lain, saya punya yang kanon. Nah, saya mau menanyakan satu hal, yang katanya 6.500 kesalahan di luar teks Bizantium, itu sebenarnya dalilnya apa menyalahkan? Salah dan benar itu kan dulu ada patokan. Patokannya ini katakanlah A. Lalu segala sesuatu yang bukan A dianggap salah. Gitu, kira-kira gitu. Persoalannya adalah semua ini bukan A, tetapi nggak ada A. Nah, itu apa patokannya? Sehingga menyalahkan ada 6.000. Adakah satu kodeks atau satu Alkitab utuh yang dianggap sebagai patokan yang dipegang oleh gereja? Dan saya kira harus jujur, tidak ada. Sehingga saya sebenarnya menunggu sampai dengan yang kedua tadi, berharap dijelaskan bahwa ada dasarnya apa untuk mengatakan 6.000 salah. Kalau salah berarti ada satu yang dianggap benar. Lalu yang dianggap benar ini apa? Lalu dasarnya apa menganggap ini benar? Misalnya begitu ya. Misalnya dikatakan berkali-kali tentang teks Bizantium. Loh, teks Bizantium saya juga punya. Aplikasinya sudah ada, hard copy-nya juga ada, tinggal diparsing sebenarnya. Dan variasi itu jangan dianggap hanya Sifu saja yang tahu. Saya kira seluruh orang yang belajar teologi baik-baik, bahkan dari S1, sudah diajari tentang berbagai teks dengan segala variasinya itu. Nah, persoalannya kan satu, dalilnya apa menyatakan bahwa teks Bizantium itu adalah patokan atau dasarnya atau kanon. Sementara teks Bizantium itu sendiri, teks-teks yang ditemukan di wilayah Kekaisaran Romawi atau Bizantium itu, setahu saya loh ya, ini pelajaran dasar sekali, itu pelajaran saya dapatkan sekitar di bawah tahun 2006 gitu. Sehingga saya anggap kok bisa tiba-tiba muncul yang aneh-aneh begini. Jadi teks Bizantium atau teks mayoritas yang kebanyakan diterima di daerah bekas Kekaisaran Romawi itu di saya lupa ya, di Italia kalau nggak salah, ada yang di Turki, tentu ada yang di Roma, bukan ditemukan tetapi disimpan ya, yang disimpan di daerah sana itu
itu tidak lebih tua daripada teks Alexandria. Jadi kalau pelajaran yang seingat saya, tapi ya kalau ditanya teksnya saya sudah lagi merantau, buku-buku sudah kebanyakan saya berikan ke perpustakaan STT di udah ribuan mungkin yang saya berikan ke 3 atau 4 STT. Saya tentu harus butuh waktu untuk mengorek lagi buku mana. Tapi seingat saya itu begini, bahwa teks Alexandria itu justru teks naskahnya itu lebih tua dibandingkan dengan teks Bizantium. Apalagi dibuktikan dengan bapak-bapak gereja di wilayah itu yang membuat tulisan-tulisan untuk mengutip dari teks Alexandria itu misalnya. Walaupun teks Alexandrianya baru ada di abad yang ketiga awal, tetapi di abad 2 akhir itu sudah sekitar 2 bapak gereja itu sudah mengutip teks Alexandria. Sementara teks Bizantium itu ditemukan di abad yang keempat gitu, atau bukan ditemukan ya, artinya naskah tertua itu ada di abad yang keempat. Lalu juga dikutip sejauh yang dipahami dari homili atau khotbah dari bapak gereja siapa ya, Chrysostom siapa gitu, dia itu pun sekitar 390 Masehi gitulah. Dia mengutip memang dari Bizantium. Sehingga apa dalilnya? Nah ini saya bukan mau berbantahan dulu nih. Kalau saya mau berdebat itu biasanya saya menyamakan posisi ya, sambil menunggu para suhu lain berbicara. Uh, Dalilnya apa menjadikan Bizantium sebagai teks yang kanon? Lalu apa patokannya? Sementara semuanya sudah sepakat otograf atau teks asli yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Yudas, Paulus, Petrus itu tidak ada semua. Jadi patokannya apa? Untuk menentukan, oh ini asli, ini salah. Salah itu berdasarkan apa? Jangan-jangan Bizantium yang salah. Karena tidak sesuai dengan Alexandria. Karena Alexandria kan lebih tua. Sementara Bizantium itu lebih muda. Masa yang lebih muda menyalahkan yang lebih tua? Kan nggak mungkin, harusnya lebih tua yang lebih benar. Nah, ini yang saya masih nggak mengerti. Nah, saya mencoba berbicara karena saya lebih concern kepada para jemaat. Banyak jemaat yang kemudian tertipu, yang dia merasa bahkan ngomong ke saya ya, loh Hen, tapi itu Sifu itu pegang yang asli loh. Saya bilang dibohongi itu. Jadi mungkin Sifu nggak pernah ngomong pegang yang asli ya, cuma karena mengatakan saya menemukan Alkitab yang kanon. Bagi saya itu sebuah kalimat yang menyesatkan sekali, yang tentu tidak layak diomongkan oleh seorang doktor beneran, benar-benar doktor. Karena waktu setiap klaim itu harus didasarkan kepada penjelasan. Nah ini baru yang kedua, saya belum tahu dalilnya apa Sifu ini membuat klaim, membuat pernyataan bahwa dia memegang satu yang kanon. Lalu siapa yang mengkanon? Kalau dalam konsili, apakah konsili itu menghasilkan satu kodek? Sementara kodek-kodek tertua itu abad keberapa? Nah ini kalau dijejerkan itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Saya jujurnya aja ya, bagi saya apa yang dijelaskan oleh Sifu Yonatan ini sesuatu yang terlalu salah atau betul-betul ada kebenaran yang ditutupi sampai seluruh teolog profesor sarjana itu nggak ngerti. Lalu tiba-tiba kita tersadar, oh ditemukan yang baru oleh Sifu Yonatan dari Indonesia, begitu? Atau ya itu tadi istilah saya, Sifu ini terlalu salah dalam hal epistemologi, dalam hal asumsi-asumsi yang dipakai. Dan sayangnya kemudian didukung oleh orang yang mengaku tokoh reform tanpa secara akademis mempertanggungjawabkannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran untuk Anda yang awam juga, untuk tidak sekedar menerima lalu percaya lalu terkagum-kagum, karena semua klaim seharusnya dibuktikan, semua klaim seharusnya dipertanggungjawabkan. Itu saya ini mengawali saja, nanti beberapa saya akan mulai membahas tentang lebih detail tentang teks-teks yang saya tahu, misalnya kutipan-kutipan di Bapak Gereja di Alexandria, dari wilayah Alexandria sama wilayah Bizantium mana duluan, itu semua ada di Wikipedia sebenarnya. Cuma perlu dicari sumbernya yang lebih akurat, nanti akan kita bahas satu persatu. Saya lagi menunggu sekarang Sifu Yonatan ini menjelaskan apa dalilnya dia melakukan klaim bahwa yang dia punya adalah kanon. Sembari para suhu lain yang masih bergelut di kampus-kampus mesti mencoba membahas, karena
sekarang dilontarkan isu atau bagi saya itu sebenarnya sebuah hoak yang mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang dipakai oleh mungkin mayoritas gereja di Indonesia adalah tidak kanon alias tidak inerran, artinya eran ya, artinya mungkin salah gitu. Nah, ini memang berbahaya kalau betul-betul ada, sehingga perlu dibahas dengan serius sekali segala tuduhan dan klaim-klaim ini. Kita semakin ke depan akan terlihat nanti apakah ini hanya sebuah tuduhan fitnah atau betul-betul sebuah pencerahan yang baru, sebuah iluminasi atau pencerahan atau sebuah manipulasi. Ya kita tunggu saja. Enoch Wong.